Sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Ada pohon kamu pelihara, pohon mangga, lalu dahan rantingnya menyeberang ke sebelah. Yang menyeberang itu, yang menyeberang pagar dahan pohon rantingnya, itu haknya tetangga. Boleh diambil, kamu bukan punya hak. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau pohon kan menyeberang pagar, kita punya hak. Bagaimana kalau istrinya tetangga nyeberang pagar? Lentong masalahnya itu. Jangan tong kau sembarang kau tafsir. Makanya kalau kau menafsir, jangan kamu tafsir sendiri, tanya ke ulamamu. Waktu kita ringkas, dan percaya kalau saya ceramah 1 jam itu tidak terasa, ya, ya. Nah, maka waktu yang ringkas ini serius dulu dengar ceramah. Minta tolong dengan hormat, disimpan dulu HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan ya Allah kasih kawin lagi suaminya. Baru itu disimpan HP-nya ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab sebagai presiden, dulu gelarnya bukan presiden, Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar Siddiq gelarnya Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab gelarnya Amirul Mukminin. Lagi tidur-tidur di Madinah. Di mana tidurnya? Istana? Bukan. Di mana tidurnya? Kasur empuk? Bukan. Di mana tidur? Dibawa pelepah daun kurma. Bukan daun kurma. Tak bolo nih. Ya. Ya. Saya minum dulu Pak ya. Ya. Umar bin Khattab tidurnya di bawah pohon kurma. Allahu Akbar. Presiden, pemimpin umat Islam, salah satu sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga, tidurnya di bawah pohon kurma. Ada kira-kira pemimpin begitu di Indonesia? Ada? Ada? Mau bohongi kalau kau bilang ada. Iya toh? Tapi saudaraku ingat, jelang pilpres, jelang pilkada, jelang pilcaleg, banyak orang yang tiba-tiba menjadi sederhana. Iya, iya. Oh, kau lihat dia, kamu lihat dia masuk keluar pasar, masuk warung kopi. Tapi kau tidak tahu mereka sudah atur banyak kamera di belakangnya. Banyak tukang syuting di belakangnya. Ketika dia mau datang ke satu tempat, sudah siap. Hidup Dasat, hidup Dasat. Ternyata yang teriak-teriak itu temannya mereka sendiri. Kamu tidak lihat orang di belakangnya. Kamu tidak lihat orang yang setting ini barang di belakangnya. Yang kamu lihat yang ada orang miskin, dia jabat tangan. Orang-orang kecil dia jabat tangan. Itulah yang disebut pencitraan. Apa namanya? Apa namanya? Keras kok. Apa namanya? Dalam dunia politik itu disebut pencitraan, dan itu boleh saja dalam dunia politik. Tapi dalam dunia Islam itu namanya kemunafikan. Apa namanya? Kemunafikan. Apa namanya? Kemunafikan. Dan orang munafik, kata agama kita, innal munafikina bidarkil minan nar. Orang munafik itu nanti tempatmu, keraknya neraka kau tempati. Boleh jadi kau jadi anggota DPR,
boleh saja kau terpilih sesuai maumu, boleh saja surveimu baik sehingga kau dipilih, tapi na tunggu kau api neraka. Dan kalau saya tidak sholat, lalu saya taubat dengan sebenar-benarnya, kalau saya selama ini banyak maksiat tapi tidak merugikan orang lain, saya taubatan nasuha, Allah mengampuni saya. Tapi kalau kau tipu rakyatmu, kau bohongi rakyatmu, selain kau bertobat kepada Allah, kau juga harus minta maaf sama orang-orang yang pernah kau tipu. Kalau kau tidak minta maaf sama orang yang kau tipu, dan orang yang kau tipu sakit hati dan menderita karena penipuanmu, maka demi Allah, meski hitam jidatmu sholat, urusanmu kepada Allah di akhirat selesai, urusanmu kepada manusia tidak Allah ampuni sebelum kau berurusan sama orang yang kau tipu. Maka saudaraku calon pemimpin, saudaraku calon anggota legislatif, saudaraku calon-calon kepala daerah, hati-hati kamu. Kamu boleh lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan pernah lolos di akhirat kelak. Dan kalian juga, kamu juga akan diminta pertanggungjawabanmu siapa yang kau pilih. Pemimpin dapat hukuman ketika dia salah, rakyat juga dapat hukuman ketika kau salah memilih orang. Kau tahu ini tukang tipu, kau tahu ini pencitraan, kau tahu ini munafik, kau tahu ini tidak amanah. Kenapa kau pilih? Hanya karena kau dikasih 300.000. Mana itu uangmu 300.000 sekarang? Mana? Kau tidak akan kaya dengan uangmu 300.000. Dan demi Allah kau tidak akan miskin kalau kau tolak yang 300.000. Yang pasti Allah hanya ingin melihat di mana posisimu ketika kau memilih. Burung pipit ketika Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, dalam api satu lapangan penuh api, datang pula burung pipit membawa air di paruhnya. Tahu burung pipit? Tahu burung pipit? Ibu-ibu tahu burung pipit? Bu, tahu bu burung pipit? Tahu? Kira-kira kalau di kampungku celeng-celeng, itu yang ada bersarang di bawah rumah. Kira-kira itulah, begitulah kecilnya. Dia datang membawa air di paruhnya. Kira-kira paruhnya itu ya seperti inilah, dia bawa air. Bu, diteriaki sama makhluk yang lain. Kau mau pi mana? Mana bisa padam itu api dengan seperti lapangan baru kau cuma air bawa air sedikit sekali. Mana bisa mati itu api? Mana bisa air yang kecil itu memadamkan api yang sangat besar? Apa kata burung pipit? Saya bukan mau memadamkan ini saja, tapi saya hanya ingin memberitahukan kepada Allah, saya bersama Ibrahim alaihissalam. Saya ikut bersama orang-orang baik, maka saya memilih ini. Soal menang atau tidak bukan urusanku. Soal dia kalah atau tidak yang saya dukung bukan urusan saya. Urusan saya mau tahu Allah tahu saya bersama orang-orang baik. Itu yang penting. Paham? Ya. Maka 2024 jangan kau tertipu dengan pencitraan. Ya. Umar bin Khattab tidur di bawah pohon kurma. Tapi tidurnya memang seperti itulah, tidak dibikin-bikin. Memang begitu faktanya. Lalu dalam keadaan tidurnya itu di bawah pohon kurma, beralaskan tangannya dan tidak ada karpet, langsung tidur di pasir. Kira-kira seperti ini. Kalau saya dulu waktu kecil juga begini kalau tidur, tapi keluar itu air di sini. Begitu keluar itu air dikasih bangun aku kasih begini. Begitu saya, begitu juga kau. Tiba-tiba Umar bangun. Kenapa bangun? Ada 3 anak muda datang.
Ya Amiral Mukminin, Pak Presiden, tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Ya Amiral Mukminin, 3 orang ini, satu kanan, satu kiri, di tengah satu lagi. Yang kanan kiri bersaudara. Kata yang kanan, Amiral Mukminin, tegakkan keadilan. Kenapa? Ini yang saya seret ini, yang saya seret menghadap ke depanmu, dia telah membunuh bapakku. Tegakkan hukum. Dalam Islam, nyawa bayar. Barang serius ini, dibunuh ini di tengah. Kalau dia betul, saya mengatakan yang sebenarnya, Amiral Mukminin. Lalu Umar bertanya kepada yang di tengah, betul Nabi bilang ini? Yang tersangka, ceritanya ini tersangka, betul Nabi bilang ini? Lalu dia bilang, betul, saya membunuh bapaknya. Laksanakan kisas, nyawa bayar nyawa. Akhirnya dia bilang, ini yang membunuh tersangka. Ada kasihan permohonanku ya Amiral Mukminin, Pak Presiden. Apa? Tolong kasih saya waktu 3 hari, balik ke kampung saya. Untuk apa? Saya mau tunaikan kewajibanku. Apa hasil jeripayahku datang ke sini? Tanggung jawab yang diberikan amanah kepadaku. Minta tolong Kak, kasihan. Saya mau selesaikan dulu. Jangan sampai amanah sekampungku saya tidak tunaikan. Saya sudah menghadap kepada Allah. Saya tidak mau berutang tanggung jawab. Kasih saya waktu balik kampung. Nah bilang, ini yang dibunuh bapaknya. Mana bisa? Kalau kau pulang kampung, nanti kau lari. Jangan, Amiral Mukminin. Kata Umar, betul. Begini saja, saya kasih ke waktu 3 hari dengan catatan harus ada sepupumu, saudaramu, temanmu yang bisa menjamin supaya kau bisa pulang. Ya Amiral Mukminin, kata tersangka, tidak ada kasihan temanku di sini, tidak ada sepupuku, tidak ada keluargaku, tidak ada sahabat saya, tidak ada yang bisa. Nah bilang Umar, berarti tidak bisa aku pergi tuh, tidak ada jaminanmu. Sama kalau bapak ambil kredit, ibu-ibu ambil kredit di Pegadaian, uangmu dulu. Nah bilang pegawai, boleh Ji, berapa kau mau? 5 juta, boleh. Tapi mana barangmu yang di atasnya 5 juta? Nah begitu namanya jaminan. Bapak ambil uang di bank 10 juta, yang kau jaminkan harus lebih besar harganya daripada 10 juta. Itu syaratnya. Begitu juga. Nabi bilang, boleh kau pergi kampungmu. Mana temanmu yang bisa jamin kau? Kalau kau tidak pulang, dia yang dipotong. Begitu namanya penjamin. Sahabat hening. Diam semua. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda, gagah, terkenal, populer. Dia angkat tangannya. Namanya siapa? Salman Al-Farisi. Saya ya Amiral Mukminin, Umar bin Khattab, saya yang siap menjadi penjaminnya. Semua orang balik. Wih, Salman, sahabat kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda yang paling disayangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, jangan kau main-main. Bukan masalah gampang ini. Duduk kau. Kau tahu akibatnya nih. Kau tidak kenal, baru kau lihat sekarang. Kata Salman Al-Farisi, Umar, betul, saya pun baru mengenalnya seperti engkau baru mengenal dia. Saya siap. Akhirnya dijaminkanlah Salman Al-Farisi pulang. Ini ini yang membunuh, terdakwa. Hari pertama belum ada tanda-tanda kedatangan. Mulai orang cemas, labe ini sudah nih mau lari minilah kalasi. Selesai kau pemilu nanti, kalau ndak datang lagi di pasar, ndak pernah lagi senyum, labe no. Labe si kau ikalasia si kau iko dongo. Kenapa kau pilih? Hari kedua belum ada kabar. Lewat nih, cemas orang. Hari ketiga belum ada tanda-tanda.
sampai duhur belum ada tanda-tanda, karena batas waktunya sampai maghrib di hari ketiga. Kira-kira jam 5 petang, gelap mau gelap, orang sudah bilang, "Ai, dilihat nih Salman, lewat ini, hukum harus ditegakkan. Salman yang akan dihukum." Begitu Salman sudah maju, mau dikisas, mau dihukum, tiba-tiba dari kejauhan ada orang tertati-tati setengah mati lari. Lari jatuh, lari lagi, jatuh lagi. "Tahan, tahan, saya sudah balik." Orang semua balik lihat, "Wih, datang nih, datang terdakwa." Lalu ini terdakwa berkata, "Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maafkan saya terlambat datang karena kupaksa lari ontaku, akhirnya dia mati di jalan." Motor tua dipaksa lari, Pak. Orang tua masih setengah mati bekerja, akhirnya apa? Sakit. Jadi kalau kau sudah tua, yang sudah muka-muka sakaratil maut, jantung mah kau terlalu kejar duniamu. Nanti kau terlalu kejar dunia, investasi terus, cari uang sampai malam, akhirnya apa? Kena serangan jantung, mati mendadak. Kalau mati mendadak ya kau di masjid, kau pergi sholat jamaah mati mendadak, husnul khotimah. Tapi kalau pergi kau mengerti maksud itu? Mati mendadak kok, nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Saya mohon maaf terlambat, Kak. Lalu Umar bertanya kepada yang terlambat ini, "Kenapa kau balik? Padahal kau sudah punya kesempatan tidak balik lagi. Kenapa kau balik?" Dengar jawabannya. "Saya kembali karena saya tidak mau nanti orang berkata tidak ada lagi umat Islam yang bisa dipercaya, maka saya pulang." Masih muda, tapi dia komitmen, saya harus menjadi orang terpercaya meskipun risikonya adalah dipenggal leherku. Anak muda, jadilah kau orang-orang terpercaya. Kalau kau kecewa dengan pemimpinmu yang banyak berbohong, jangan kau maki-maki. Jangan misalnya kau share kata-kata bohongnya, tapi perbaiki dirimu. Negaramu menunggu kamu menjadi pemimpin yang jujur. Kalau kita tidak benar memilih pemimpin, atau ada pemimpin anggota DPR yang menjadi wakil rakyat tidak amanah, tidak bisa dipercaya, itu karena kesalahan umat Islam. Kenapa? Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa paling banyak mayoritas di Indonesia? 88% kita umat Islam di Indonesia. Berarti yang mayoritas itulah yang salah dalam memilih pemimpin. Lalu Umar balik bertanya lagi. Sudah ditanya tadi tersangka toh? Nah balik lagi tanya, "Salman, kenapa kau mau menjadi penjaminnya?" Nah baru ku kenal, resikonya mati. Dengar kata Salman Al-Farisi, "Saya tidak mau orang menilai tidak ada lagi umat Islam yang mau menolong sesamanya muslim. Tolong saudaramu sesama muslim. Jangan mau kau pergi daftar relawan Palestina, jangan nih. Jangan nih, kan nanti kau jadi masalah juga di sana. Mau kau tolong, kau tidak tahu bahasa Arab. Dia juga tidak tahu bahasa Indonesia. Padahal minta senjata. Jangan kau. Bagaimana caranya? Seminim-minimnya kau doakan dalam setiap sholatmu. Kau doakan setiap sujud terakhirmu supaya Allah membantu mereka. Yang kedua, kalau ada rezekimu berlebih, donasi mako. Bantu mereka, kirimkan uang ke sana, tapi jangan kirim orang yang tidak kau percaya. Betul-betul kirim lembaga yang bisa langsung ke Palestina. Itu nih caramu menolong. Pun kalau kau tidak bisa bantu Palestina, maka bantu minimal tetanggamu. Jangan sampai rumahmu mewah, enak makanmu, semua berglamor kehidupanmu sehari-hari,
tapi tetanggamu miskin, tidak tahu mau makan apa, dan kamu biarkan, sesungguhnya kalian bukan orang hebat. Rajin berjamaah, rajin zikir, rajin tadarrus, tapi tetangganya tidak pernah dia mau tahu, kalian bukan orang baik. Karena orang baik, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik mereka di antara kalian, umatku adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bantu tetanggamu. Kamu tahu tetanggamu mau sekolah, sesama muslim, anaknya mau sekolah, tapi bapaknya tidak punya penghasilan, bantu, dan kau tidak akan miskin dengan kau bantu tetanggamu. Mamanya janda, Ustaz. Mengerti mau toh? Mengerti mau? Yang penting istrimu tidak ngamuk. Kalau dia ngamuk, jangan kau cari masalah. Jangan sampai masalah jandanya kau bisa selesaikan, masalah dengan istrimu hancur. Mengerti? Hei, jangan kau coba-coba. Apalagi kalau kau takut sama istrimu, jangan kau cari masalah. Cukup kau bantu anaknya. Datang istrinya, bantu juga saya bantu kamu, saya kasih kau gaji bulanan 500.000 per bulan. Hebat mah kau. Ya, bantu. Itu orang bertetangga, Pak. Masak saja, kata Nabi. Kamu masak saja dan tetanggamu mencium baunya, kau harus kasih tetanggamu. Ada pohon kamu pelihara, pohon mangga, lalu dahan rantingnya menyeberang ke sebelah. Yang menyeberang itu, yang menyeberang pagar dahan pohon rantingnya, itu haknya tetangga, boleh diambil, kamu bukan punya hak. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau pohon kan menyeberang pagar, kita punya hak. Bagaimana kalau istrinya tetangga nyeberang pagar? Lentong masalahnya itu. Jangan tong kau sembarang kau tafsir. Makanya kalau kau menafsir, jangan kamu tafsir sendiri, tanya ke ulamamu, tanya ke gurumu, tanya ulamamu, jangan kau seenaknya, karena ilmumu belum cukup. Iya. Lalu Umar balik bertanya, kan teriak ini anak muda, setelah didengar ini dua, dia teriak juga ini anak muda yang dibunuh bapaknya, ya Amiral Mukminin, saya maafkan dia. Ingat, nyawa bawar nyama. Kalau kau bunuh bapakku, maka hukumannya kamu juga harus dibunuh. Itu syariat Islam. Kecuali saya maafkan kamu, orang yang kau bunuh keluarganya memaafkanmu, maka tidak lagi dilaksanakan hukum Islam. Kenapa? Sudah saya maafkan dia. Saya maafkan dia ya Amirul Mukminin. Jangan kau kisah. Saya sudah memaafkan dan mengikhlaskan bapakku. Balik Umar bertanya, kenapa kau mau memaafkan itu? Dengar jawaban anak muda ini. Saya maafkan dia karena saya tidak mau orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang mau memaafkan sesamanya muslim. Pak, Bu, hoi, jam mau ku dulu maafkan tetanggamu. Maafkan misalnya dulu suamimu. Itu mau dulu. Karena ini ibu-ibu, kalau ada salahnya suaminya, nah bawa sampai mati. Memang begitulah fitrahnya perempuan, ahli sejarah. Kalau pernah kau salah satu kali, nah ulang-ulang terus. Itu nah bahas terus. Begitu salah, itu. Nah bilang suaminya, nah pura nih je ibahas ya roh. Selesai ini masalah ya, adik betul gak pak beleak kok. Ada orang curhat sama saya. Dia minta pendapatku, bagaimana hukumnya Ustadz kalau saya istri ingin minta diceraikan oleh suamiku. Saya bilang, kenapa? Saya dapat WhatsApp-nya. Ndak dibaca Ustaz. Ndak kusangka. Ternyata
Kubiarkan saja. Rumusnya kalau perempuan curhat, dengar. Itu saja. Jadi kalau istrimu ngomel, marah-marah, jangan kau balas. Jangan kau layani. Nggak usah kau jelaskan. Karena nggak masuk di akalnya. Bukan di akal nak pakai. Apa nak pakai? Perasaan. Perasaan insan sama. Ya, jangan kok. Apalagi kalau nak bilang istrimu, pokoknya tidur mako. Tidak ada gunanya kau jelaskan. Ini bayangkan dirinya ibu-ibu. Bu, lalu saya bilang, Bu, oh begitu, iya Ustaz. Pak Beliang, nah hianati kau Ustaz. Saya bilang, iya. Berapa tahun maki sama suami tak? Ibu nak bilang, alhamdulillah Ustaz, 30 tahun nih. Terus siapa ada rumah tak? Nak bilang, alhamdulillah Ustaz, mak kesing baik rumah aku Ustaz. Siapa belikan ki rumah? Ada mobil tak ibu? Ada Ustaz, tapi belum pilunas. Siapa cicilkan ki itu? Nak bilang, suamiku Ustaz. Ada anak tak? Alhamdulillah Ustaz, 3 mi. Alhamdulillah. Siapa bantu bikin ibu? Bisa jadi tuh anak tak kita aja saja. Nggak Ustaz, kerjasama yang baik. Siapa kita pak kerjasama? Dia bilang, suamiku. Saya bilang, Bu, jangan ki marah di, jangan ki mari. Saya sayang ki Bu. Bahasa 30 tahun maki sama suami tak. Ada mi anak tak. Nah belikan ki rumah. Nah cicilkan ki mobil, kasihan. Masa gara-gara WhatsApp salah kirim mau maki minta diceraikan? Yakin ki itu kalau cerai dapat ki suami lebih baik dari dia? Nggak mau beristri bersuami Ustaz. Pembohong. Saya bilang, bohong itu kalau dalam keadaan darurat boleh. Maksudnya Ustaz, bohongnya seorang suami boleh apabila ingin menyenangkan hati istrinya. Saya yakin nak bohongi ke istri suami tak itu karena dia tidak mau lukai perasaan tak. Maka maafkan dia. Baiklah Ustaz, saya pikir-pikir dulu. Mulai masuk di akalnya toh. Maka ibu, kalau ada pernah salah suamimu, maafkan dia. Dia makhluk biasa. Nggak bisa biku lupa Ustaz. Tak lewat-lewat mi. Maka kau cerai baik-baik. Jangan kau saling menghina. Tapi anehnya, bertengkar, hamil lagi. Bu, ada begitu? Bohong kok kalau tidak ada. Maafkan dia. Pak, ada mantumu, ada menantumu, dia pernah tipu kau, maafkan dia. Jangan kau jadi pendendam. Dendam tidak ada baiknya. Ikhlaskan. Soal dosanya dia akan menanggung resikonya. Kau maafkan, kamu menjadi manusia yang mulia. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share.